Hey guys, welcome to Daily Screen. Kali ini kita baru saja nonton film premium di Klik Film berjudul No Man of God. Film ini sangat menarik karena menampilkan drama tentang usaha agen FBI membuat kriminal kelas kakap mengakui perbuatannya. Nah, di dalam proses itu, ada banyak sekali kisah menarik yang mampu membuat penonton tidak lepas pandangan dari usaha seorang agen FBI di dalamnya. Sebenarnya film berdurasi 1 jam 40 menit ini 80%-nya hanya di dalam ruang interogasi saja. Nah, kalau kalian melihat latarnya seperti itu, jelas kalian berpikir bahwa film ini sangat membosankan. Tapi ternyata setelah menyaksikan film ini, durasi tadi jadi tidak terasa karena memang perang psikologis antara tahanan dan juga agen FBI ini sangat fenomenal dan juga sangat menarik untuk diikuti. No Man of God merupakan film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang pembunuh berantai bernama Ted Bundy yang menghebohkan Amerika Serikat pada tahun 70-an. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai, pemerkosa sekaligus juga nekrofilia. Ted Bundy ini memiliki kelainan seksual di mana dirinya gemar memperkosa mayat yang menjadi korban pembunuhannya. Hingga dirinya tertangkap, terhitung bahwa Ted Bundy ini telah membunuh sebanyak 36 wanita pada tahun 70-an. Sebenarnya kalau dihitung sampai sekarang, sudah banyak sekali film yang mengangkat kehebohan kasus dari seorang Ted Bundy ini. Nah sekarang, No Man of God juga tergabung dalam jajaran film-film Bundy. Namun di antara banyaknya film itu, film karya Amber Shelley ini sedikit berbeda karena bukan mengambil sudut pandang pada kejahatan yang sudah ia lakukan, justru No Man of God ini fokus ke kondisi Bundy ketika sudah mendekam di dalam penjara. Kalau film kisah tentang kejahatannya di luar sana jelas sudah sedikit basi untuk sekarang. Tapi untuk di film ini kita benar-benar diajak melihat bagaimana keadaan pembunuh berantai sadis tampan brilian dan juga cerdas ini berusaha untuk lolos dari hukuman matinya. Bahkan di awal film saja kita sudah diperlihatkan bagaimana jeniusnya sosok Ted Bundy mengelak dari kejahatannya sehingga membuat puluhan penyidik tidak sanggup membuat ia mengaku. Bahkan ketika para agen FBI senior dilempar kasus untuk Bundy, semuanya menolak menangani kasus tersebut karena mereka merasa tidak ada gunanya. Yang ada, malah selama ini Ted Bundy mempermainkan psikologis penyidik dan membuat penyidik stres sendiri. Nah sampai pada akhirnya hadir sosok agen pemula yang minim sekali pengalaman menyanggupi tugas untuk membuat Bundy mengakui perbuatannya. Analisis pemula FBI ini bernama Bill Heckmeyer. Dari awal pertemuan mereka kita sudah bisa melihat bagaimana Ted Bundy mencoba untuk mempermainkan karakter Heckmeyer ini. Bahkan saran untuk bertemu dengan seorang Ted Bundy saja harus menuliskan niatnya melalui surat tulisan tangan. Lewat surat ini Ted Bundy akan menilai apakah agen ini layak untuk ditemui atau tidak. Sampai pada akhirnya di pertemuan pertama, keduanya yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi ini mencoba mengakrabkan diri lalu sama-sama bermain psikologis. Menarik sekali melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan Heckmeyer ke Bundy. Berbeda dengan kebanyakan agen yang sekedar formalitas saja, tapi karakter Heckmeyer ini mencoba mengerti dan juga berteman dengan sosok Ted Bundy. Nah mulai saat inilah berbagai kisah dan juga permainan kata-kata menarik untuk kita ikuti hingga akhir filmnya. Dari segi penceritaan jelas No Man of God memiliki plot cerita yang kuat. Di film ini kalian tidak akan bisa melihat action karena jelas film ini bukanlah film action. Tapi di sini kalian akan ditawarkan pertarungan psikologis antara Bundy dan juga Heckmeyer. Menyaksikan film ini kalian akan melihat jurus-jurus keren Heckmeyer selama memahami sosok Ted Bundy. Dari cerita film ini, ada banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil. Yang tak kalah menarik juga adalah bagaimana kerennya akting Luke Kirby sebagai Ted Bundy. Luke Kirby benar-benar berhasil menampilkan bagaimana aura seorang Bundy pemerkosa dan juga pembunuh berantai sadis. Bahkan tanpa dijelaskan saja kita sudah tahu kalau orang ini berbahaya, ada sesuatu yang disembunyikan selama ini. Namun akting luar biasa dan pusat perhatian dari film ini jelas ada dari karakter Bill Heckmeyer yang diperankan oleh Elijah Wood. Wood di sini sangat berhasil menampilkan seorang analisis berkualitas berkat kepandaiannya dalam memainkan intonasi kata-kata. Dengan dukungan wajah polos bermata besarnya ini, Wood menunjukkan kalau Heckmeyer tidak pernah takut dengan Bundy dan melakukan pendekatan yang luar biasa. Terlepas menariknya film ini, Daily Screen juga cukup puas akhirnya bisa melihat akting dari seorang Wood lagi setelah legend di Lord of the Rings. Juga untuk para karakter pendukung lainnya tidak kalah kerennya guys, mereka mendukung karakter utama dengan sangat baik. Selanjutnya untuk sinematografi dari film ini juga cukup menarik. Sutradara di sini berhasil memberikan suasana tahun 70-an dengan sangat-sangat baik. Tuntun warna yang ditampilkan selain persis seperti eranya, tapi juga memberikan ciri khas yang menarik juga.
Semua suasana di ruangan hingga keluar ruangan pun benar-benar detail 70-an. Menyaksikan film ini kita seperti dibawa bernostalgia ke masa lalu lewat No Man of God. Tidak ketinggalan juga scoring mendukung setiap adegan dengan sangat baik. Secara keseluruhan, Daily Screen sangat suka dengan No Man of God. Kalau kalian selama ini sering menyaksikan film-film blockbuster yang lebih banyak action dan juga mainstream, menyaksikan No Man of God akan memberikan pengalaman baru yang menarik untuk kalian semua. So di review, Daily Screen memberikan skor 80 dari 100 untuk No Man of God. Kalau kalian sudah menyaksikan film ini, berapa skor yang bisa kalian berikan untuk film ini guys? Tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian semuanya yang mungkin penasaran dengan No Man of God, film ini sudah bisa kalian saksikan di aplikasi streaming Klik Film. Hanya dengan 10 ribuan saja, kalian sudah bisa menikmati ratusan film-film keren di aplikasi Klik Film. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.